Romance dan ecchi emang genre yang balance banget kalau disatuin. Kalian suka nggak nih sama kedua genre itu? Kalau Ami sih suka nggak suka ya. Daripada penasaran, mending kita masuk ke listnya aja. Jangan lupa buat like dan follow ya. Romance dan ecchi emang nempel banget sama anime ini. Entah kenapa di otakku selalu otomatis kepikiran Eromanga Sensei kalau lagi mau bahas anime ecchi. Untuk ceritanya berkisah tentang adik kakak yang kurang akur, dimana adiknya yang bernama Sagiri merupakan hikikomori akut yang keluar kamar aja nggak mau. Tapi hubungan mereka mulai membaik ketika mereka saling tahu akan rahasianya. Kalian mau nyari anime tentang zombie yang gak serem? Mungkin Sangkareya jawabannya, dimana MC yang bernama Chihiro Furuya sangat ambisius untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Suatu hari, dia melihat Sangkareya yang terluka karena jatuh dari tebing. Disinilah kelakuan psikopatnya Chihiro muncul. Dia berusaha menghidupkan Sangkareya dan ternyata itu berhasil. Wah, bakalan gimana ya nanti? Anime ini menarik banget loh. Mulai dari kisah romansnya yang dipaduin sama komedi, bikin aku suka sama anime ini. Untuk ceritanya berfokus pada Ao Horie bertekad membuang masa mudanya untuk belajar agar dapat masuk ke universitas ternama dan lepas dari ayahnya yang seorang penulis erotis. Dia tak punya waktu untuk menjalin kisah asmara atau bersenang-senang. Tapi semua itu berubah ketika Kijima mendekatinya, di mana dia setiap hari merasa ambigu akan apa yang terjadi. Walaupun gak terlalu menonjol, anime ini tetap ngandung unsur ecchi dan tentu aja romance. Ceritanya berfokus pada Asano yang lagi miskin-miskinnya karena TF-an dari ortunya gak cukup. Tiba-tiba, dia terlibat oleh hal goib karena bekerja sebagai pembantu di rumah Shimazu Sakuya. Sakuya ini adalah calon pewaris kepala klan Shimazu yang terkenal telah memburu dan membasmi Yoma atau yokai dari zaman bahula. Anime ini mengangkat cerita tentang olahraga jousting, olahraga menunggang kuda sambil membawa tombak. Ceritanya berpusat pada Takahiro Mizuno, seorang jouster yang sangat berbakat. Tapi karena cedera saat bertanding, Takahiro pensiun dari jousting. Tapi karena suatu keadaan, Takahiro terpaksa balik lagi bermain jousting. Untuk ceritanya bakalan ngangkat cerita romance ecchi antara Celia dan Takahiro. Gini nih jadinya kalau MC yang hidup biasa tiba-tiba berubah ketika dia mengetahui fakta kalau dirinya adalah keturunan dari keluarga pembunuh iblis yang legendaris. Banyak banget Ayakashi yang ngancem nyawa si MC. Tapi untungnya Yuto selalu dilindungi sama Himari yang telah mengabdi pada keluarga Yuto. Walaupun bergenre supernatural, tapi ada unsur harem dan ecchinya loh, yang bikin anime ini lengkap sama fanservice menarik. Dari judul aja kita udah tahu arah anime ini bakalan kemana. Yaps, ceritanya dimulai dari daleman cewek yang ditemuin sama Kiryu Keiki di dalam surat cinta. Disinilah pencarian Kiryu dimulai, dimana dia berusaha buat nyari orang yang ngirim surat itu. Wah, udah kayak Cinderella versi CD nih. Anime ini menggabungkan kisah komedi dan romance yang menarik loh, tapi agak aneh aja.
Anime ini mirip-mirip lah sama anime Eromanga Sensei, di mana mengisahkan tentang kakak adik kurang akur menjadi akur. Di sini juga sama-sama mengangkat soal Nagamiyu yang menjadi novelis sama seperti Masamune. Tapi dari ceritanya sih beda, karena Nagamiyu ini belum berhasil, sedangkan adiknya yang bernama Suzuka justru sukses dalam menulis novel. Tapi karena novel yang ditulis Suzuka novel Ero, dia meminta Nagamiyu untuk menggantikannya saat ada pameran buku. Fuka ini aku suka banget. Buat kalian yang suka romance, mungkin cocok nonton anime ini. Ceritanya tentang Fuka Akatsuki dan Yu Haruna yang berencana untuk membuat band karena mereka sama-sama memiliki ketertarikan kepada musik. Utamanya Fuka sih. Kalau kalian suka sama anime yang ngangkat unsur musik, mungkin anime ini cocok banget buat ditonton. Dan lagi, aku suka sama OST anime ini yang judulnya Flying High. Terakhir, ada anime menarik buat kalian tonton. Tsukune Aono awalnya hanyalah murid biasa yang gak tahu apa-apa tentang dunia gaib. Tapi karena dia mendapatkan nilai yang buruk, Tsukune Aono terpaksa masuk ke sekolah terpencil. Tapi ternyata, sekolah yang ia datangi bukanlah sekolah biasa, melainkan sekolah penyihir dan makhluk lainnya. Duh, gimana ya nasib Tsukune Aono nantinya?